Shalom, Shalom. Shalom. selamat datang dalam pertemuan yang luar biasa ini. Sebelum kita memulai pertemuan ini, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Bapa. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu. Hari ini kami bahkan sama-sama belajar berdiskusi mengenai kerajaan Allah, pelajaran satu. Tuhan Yesus, kami dengan kerendahan hati memohon hikmat dan kasih-Mu Bapa. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Hari ini kita akan sama-sama menghafal ayat Alkitab Efesus 2 ayat 8. Silakan Saudari Yuni untuk menghafal ayat tersebut. Ayat hafalan Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Terima kasih Saudari Yuni. Saatnya kita akan melakukan diskusi kelompok untuk lebih memahami pelajaran yang akan kita dipelajari di video Pak Bambang yang telah saya kirim. Mari kita akan melihat pertanyaan diskusi nomor satu. Silakan Saudari Yuni untuk membacakan pertanyaan nomor satu sekaligus memberikan jawabannya. Silakan. Baik, pertanyaan nomor 1. Apakah orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, namun banyak berbuat kebaikan tetap patut disebut sebagai orang berdosa? Mengapa demikian? Menurut saya, eh, orang yang hanya percaya, orang yang tidak percaya dan banyak berbuat kebaikan itu patut disebut orang berdosa. Karena apa? Karena kita sebagai orang Kristen yang sering beribadah pun, sering berdoa, eh, itu tetap dikatakan seorang pendosa. Karena dengan berbuat baik saja itu tidak cukup untuk berbuat kita tidak berdosa. Apakah Doni ada tanggapan untuk jawaban nomor satu ini? Apakah orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, namun banyak berbuat kebaikan tetap patut disebut sebagai orang berdosa? Mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena orang yang beriman kepada Tuhan saja tetap dikatakan orang berdosa. Apalagi orang yang berbuat baik namun tidak percaya, pastilah tetap berdosa. Benar, jadi jawabannya kenapa orang yang tidak percaya tapi banyak berbuat baik tetap berdosa? Karena keselamatan itu hanya didapatkan melalui Tuhan Yesus. Hanya melalui Tuhan Yesuslah manusia dibenarkan dan dianggap sebagai anak-anak Allah. Oleh sebab itu, setiap orang yang mengaku dosanya dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dosanya akan dihapuskan gitu. Jadi, setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, pasti Tuhan benarkan. Sekarang kita akan masuk pertanyaan nomor 2. Silakan Saudara Doni untuk membacakan pertanyaannya dan memberikan jawaban. Mengapa keselamatan dari dosa merupakan suatu anugerah? Karena Allah Bapa mengorbankan anaknya untuk keselamatan manusia, dan itu diberikan secara cuma-cuma. Benar. Keselamatan yang kita terima dalam Yesus Kristus itu adalah keselamatan yang cuma-cuma Allah berikan karena kasihnya yang begitu besar kepada manusia. Dan ia sendiri yang telah mengaruniakan anaknya untuk kita semua melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Apakah ada tanggapan dari Saudari Yuni? Kalau di saya sih sama ya seperti Doni tadi, seperti saudara Doni, eh, karena Allah Bapa itu begitu baik sama kita, umat-umatnya, sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi itu adalah anugerah yang sangat-sangat luar biasa karena itu dikasih oleh Allah Bapa itu secara gratis. Kita nggak perlu bayar harga seperti itu.
Iya, benar sekali pertanyaannya dan hampir sama ya jawabannya. Jadi kita akan masuk dalam diskusi nomor 3. Silakan Saudari Yuni untuk membaca dan memberi jawabannya. Oke, diskusi nomor 3, kalau perbuatan baik dan ibadah tidak dapat menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, masih perlukah orang untuk berbuat baik kepada sesama dan beribadah kepada Tuhan? Mengapa demikian? Tentu saja perlu, karena berbuat baik itu eh, bukan untuk kita mau menebus dosa ya. Kalau menurut saya, berbuat baik itu diperlukan karena kita hidup di dunia ini, kita perlu sesama kita. Jangankan untuk berbuat baik, bahkan kita berdoa pun kita harus mendoakan sesama kita. Karena memang eh, kita diciptakan juga itu untuk bersama-sama seperti itu. Jadi menurut saya itu perlu banget dan memang harus kita tetap harus beribadah kepada Tuhan. Kita harus beribadah kepada Tuhan karena dari mana kita dapat mengerti bagaimana kita bisa hidup dalam kerajaan Allah kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan. Seperti itu. Benar sekali. Jadi kita berbuat baik dan beribadah kepada Allah itu bukan suatu rutinitas, tapi itu adalah perintah Tuhan itu sendiri dalam Alkitab. Yang tujuannya agar kita tuh beribadah kepada Tuhan dengan hati dan sikap yang tulus gitu. Untuk pertanyaan diskusi nomor 4, saya persilahkan kepada Saudara Doni untuk memberikan jawaban. Apakah yang perlu kita lakukan untuk mengalami anugerah keselamatan dari Allah? Hidup benar di dalam kerajaan Allah. Benar, benar sekali hidup benar dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu adalah kita taat pada kedaulatan Allah gitu. Kita taat kepada tuntunan Allah. Karena Allah sendiri yang memberi perintah kepada kita untuk taat, untuk hidup dalam naungan kasih-Nya. Dan mengenai ini, anugerah keselamatan yang perlu kita lakukan adalah menerimanya dengan iman dalam Yesus Kristus, yaitu mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi, itulah mengapa kita perlu namanya mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidup kita. Untuk pertanyaan diskusi nomor 5, silakan Saudari Yuni untuk membacakan sekaligus memberikan jawabannya. Menurut Anda, apakah yang akan Anda alami bila Anda menjadi warga kerajaan Allah? Oh, kalau menurut saya sih itu suatu hal yang sangat luar biasa karena kita bisa hidup di dalam kerajaan Allah. Karena kenapa saya bilang itu hal yang luar biasa? Pasti kita bakal dapat sukacita yang begitu luar biasa. Karena kalau kita berdoa, kita dapat dijamah Tuhan, itu rasanya sungguh luar biasa. Dan itu sebenarnya sehari-hari kita kan, eh, kita sering berbuat dosa ya, tapi waktu kita berdoa terus dijamah Tuhan, itu rasanya sukacitanya luar biasa. Apalagi kalau kita tuh sampai hidup di dalam kerajaan Allah. Itu adalah suatu yang sangat wow, sangat amazing, dan itu sangat luar biasa. Karena kita bakal rasakan sukacita dari Allah. Kita bisa rasakan uh, begitu damai sejahtera yang nggak pernah kita dapatkan di dunia ini. Karena memang kalau kita memang bisa hidup dalam kerajaan Allah secara benar-benar gitu, hidup benar-benar hidup di dalam kerajaan Allah itu sungguh wow gitu. Itu menurut saya.
Iya, benar sekali. Dari pertanyaan diskusi nomor 5 ini, kita bisa menyimpulkan bahwa bila kita menjadi warga kerajaan Allah, maka kita memiliki keselamatan yang bersifat pasti. Karena Tuhan sendiri menjaminnya, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi, jika suatu hari kita diizinkan Tuhan meninggalkan dunia ini, maka kita memiliki kepastian untuk tinggal bersama Allah Bapa sampai selama-lamanya. Dalam video Pak Bambang itu ada memberikan perumpamaan. Jika kita warga negara Indonesia, ketika kita pergi ke luar negeri, dan kita saat kembali ke Indonesia, kita memiliki hak gitu. Hak untuk masuk ke dalam negara Indonesia karena kita adalah warga negara Indonesia. Demikian juga dengan kita sebagai warga kerajaan Allah, kita memiliki hak gitu. Hak penuh untuk masuk dalam kerajaan Allah, menikmati kehadiran Allah dan merasakan kedamaian yang Allah berikan. Untuk pertanyaan nomor 6, kapan kita mengalami perjumpaan dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Kalau dari saya sendiri, saya mengalami Tuhan itu sejak kelas 1 SMA. Waktu itu saya benar-benar dipanggil Tuhan buat menyadari bahwa hidup saya itu benar-benar nggak terarah gitu. Dan di situ Tuhan membimbing saya untuk ayo bangun kembali hubungan dengan Tuhan dengan cara baca Alkitab, berdoa, terus bangun relasi juga dengan teman-teman. Karena pada waktu itu saya dikelilingi dengan teman-teman yang nggak seiman gitu. Jadi mempengaruhi pergaulan saya. Tapi Tuhan begitu baik, dia memberikan saya kesempatan untuk namanya mengalami perjumpaan dengan dia, menyadari kesalahan gitu. Sekarang gimana sadari Yuni, maaf, kapan mengalami perjumpaan dan mengaku Yesus adalah Tuhan? Waktu saya dulu saya masih SD, waktu mengalami Tuhan, saya ingat waktu itu waktu Natalan, kami anak-anak sekolah minggu itu disuruh maju ke depan untuk didoakan. Jadi saya maju karena memang ada dorongan. Waktu itu ada dorongan untuk saya maju gitu. Ada yang kayak mendorong belakang saya ini terasa hangat seperti didorong maju ke depan. Jadi saya maju ke depan dan di situ nggak lama mungkin 5 menit atau berapa menit itu saya langsung merasa dijamah Tuhan. Di situ saya nangis, saya eh, histeris berteriak-teriak manggil nama Tuhan. Eh, di situ saya melihat memang benar-benar Tuhan Yesus baik kepada saya. Di situ saya diingatkan bahwa harus percaya sama Tuhan Yesus, jangan mendua. Karena uh, dulu saya dikelilingi oleh, saya kan tinggal di tempat orang tua angkat saya. Jadi orang tua angkat saya itu mereka hidupnya mereka percaya kepada Tuhan, tapi mereka tetap hidup di luar Tuhan. Misalnya mereka memberi makan sesajen seperti itu, uh, dan itu sering dilakukan dan uh, memang saya dulu sering ikut, tapi saya memang nggak suka dengan cara-cara itu, nggak suka. Nah, jadi waktu malam Natal itu memang Tuhan itu benar-benar memberitahu bahwa saya tuh harus fokus kepada Tuhan, hanya percaya kepada Tuhan saja. Jangan ikut hal-hal yang seperti itu, yang hal-hal berhala seperti itu. Karena memang betul-betul waktu itu uh, saya mempertanyakan kenapa. Saya melihat loh, kan sering ibadah tapi masih tetap juga memberi makan hal-hal seperti itu. Jadi waktu itu memang Tuhan kasih jawaban kepada saya bahwa saya harus percaya kepada Tuhan, dan itu saya ingat saya masih di kelas 3 SD. Saya masih kecil tapi sampai sekarang pun sepertinya
ingatan itu nggak bisa dilupa. Mungkin karena itu memang hal paling pertama yang saya rasakan untuk merasakan hadirat Allah. Dan puji Tuhannya sampai sekarang saya masih tetap percaya dan fokus kepada Tuhan. Oke, sekarang Saudara Doni, apakah kamu mengalami pertemuan, perjumpaan dengan Tuhan? Ini dia yang sulit. Nah, karena masih bingung, jadi kita akan sama-sama memperkatakan iman, tapi Saudara Doni ikutin saya ya. Tuhan Yesus, Ya, Tuhan Yesus aku mengaku bahwa aku seorang berdosa. bahwa aku seorang pendosa. Aku percaya Aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengasihiku yang mengasihiku dan bahwa Engkau telah mati bagiku, dan bahwa Engkau bagiku mati bagiku di kayu salib di kayu salib untuk menebus dan membebaskan diriku untuk menebus dan membebaskan diriku dari hukuman dosa. dari hukuman dosa. Dan Dan Engkau telah bangkit Engkau telah bangkit dari kematian dari kematian dan memberikan jalan keselamatan dan memberikan jalan keselamatan serta hidup yang kekal bagiku. serta hidup dan kekal bagiku. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa-dosaku. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa-dosaku. Sucikan aku dengan darah-Mu yang kudus. Tunjukkan aku dengan darah-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah dan tinggallah dalam hatiku Masuklah dan tinggallah dalam hatiku untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Amin. Tuhan Yesus, sekarang aku menerima janji keselamatan-Mu. sekarang aku menerima janji dan keselamatan-Mu. Terima kasih Keselamatanku. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah memindahkan aku dari maut kepada hidup, Kau telah memindahkan aku dari maut kepada hidup, kepada hidup, dari kegelapan kepada terang, dari kegelapan pada terang, dari kebinasaan hingga masuk ke dalam kerajaan Allah. dari kebinasaan dan masuk Dalam kerajaan Allah. dalam kerajaan Allah. Hari ini, tolonglah aku dengan Roh Kudus-Mu Tolonglah aku dengan Roh Kudus-Mu untuk hidup dan berjalan sesuai kehendak-Mu. sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamatku. Juru Selamatku, Aku berdoa, Raja, doa, ya, amin. 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 Haleluya, amin. Nah, jadi kita akan sama-sama belajar bahwa kita perlu menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita, sebagai Tuhan dan Raja kita. Kita akan berdoa bersama-sama.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Terima kasih Engkau telah memberikan kami hikmat. Biarlah Roh Kudus-Mu diam dalam hati kami, menuntun kami, menyertai kami, anak-anak-Mu Amin. Bapa. Kami berdoa, biarlah Amin. Engkau memberkati Doni, Kayuni, berkati keluarga mereka ya Bapa. Amin. Berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Amin.